disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Kahfi ayat 9 hingga ayat 26. Dalam kisah ini terdapat ujian keimanan dan pembuktian hari kiamat, bahwa sesuatu yang sudah mati akan dihidupkan kembali oleh Allah pada waktu yang ditentukan. Pada zaman dahulu, di suatu negeri hiduplah seorang pemimpin yang zalim bernama Raja Dicyanus. Selain zalim, raja ini juga kejam. Sang raja memerintahkan rakyatnya untuk menyembah berhala. Apabila ada yang menolak, mereka akan dibunuh. Di tengah-tengah masyarakat, ada sekelompok orang yang tidak suka dengan kepemimpinan Raja Dicyanus. Mereka adalah 7 orang pemuda yang saleh. Para pemuda itu hanya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku sudah tidak tahan tinggal di negeri ini. Apalagi kita dipaksa untuk menyembah patung-patung mereka. Benda mati itu aku tidak suka. Aku juga. Apalagi raja tidak segar untuk membunuh orang yang tidak mau melaksanakan perintahnya. Bagaimana jika kita mencari tempat lain untuk beribadah? Maksudmu, kita pergi dari sini? Sepertinya itu ide yang bagus. Kami setuju dengan usulmu itu. Bagaimana dengan yang lain? Kami juga setuju. Baiklah kalau begitu, sebaiknya kita pergi besok pagi-pagi, agar tidak ada orang yang melihat. Siap. Keesokan harinya, 7 orang pemuda saleh meninggalkan negeri mereka dengan bersemangat. Para pemuda ini yakin bahwa keputusan meninggalkan adalah petunjuk dari Allah agar selamat dari kezaliman raja. Bersama mereka ada seekor anjing yang mengikuti selama perjalanan. Setelah berjalan jauh, sampailah di depan sebuah gua. Gua yang cukup besar dengan dinding yang tampak tua. Sebaiknya kita beristirahat sebentar di gua ini. Kau yakin? Apakah aman di dalam sana? Aku akan masuk ke dalam untuk memeriksanya. Salah satu pemuda itu masuk ke dalam gua. Tak lama kemudian ia keluar dari pintu gua dengan tersenyum. Kalian semua masuklah ke dalam gua. Satu persatu pemuda masuk ke dalam gua. Ketujuh pemuda itu berdoa agar mendapat perlindungan dari Allah, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ke-10 surat Al-Kahfi. Ya Tuhan, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Ketika para pemuda itu beristirahat, Allah menunjukkan kuasanya dengan membuat mereka tertidur selama 309 tahun. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat ke-25. Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Pintu gua menghadap ke sebelah utara, sehingga sinar matahari tidak bisa menembus ke dalamnya. Dengan begitu, orang dari luar mengira bahwa gua ini tidak berpenghuni, sedangkan anjing yang mengikuti mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Tak terasa 309 tahun telah berlalu. Allah membangunkan ketujuh pemuda saleh ini dengan tubuh utuh seperti sebelum mereka tertidur. Wahai saudaraku, sudah berapa lama kita tertidur? Aku kira sehari atau setengah hari. Aku tidak yakin. Terdengar bunyi perut keroncongan. Tiba-tiba aku merasa lapar. Tidak adakah makanan yang bisa kita makan? Sabarlah sebentar saudaraku. Aku akan pergi ke pasar membeli beberapa makanan untuk kita semua. Aku akan ikut denganmu. Ketika sampai di daerah permukiman penduduk, mereka mulai merasakan hal yang aneh. Bangunan, pakaian yang dikenakan orang-orang tampak asing, seperti baru pertama kali mereka lihat. Akhirnya, sampailah di sebuah pasar. Wahai anak muda, apa yang kalian butuhkan? Kami ingin membeli roti gandum dan buah anggur. Ini pesanan kalian. Penjual itu menyerahkan pesanan kedua pemuda di dalam wadah gerabah yang besar. Pemuda ke-1 mengeluarkan uang perak dari saku bajunya. Penjual gandum terheran-heran melihat uang dari pembelinya. Uang apa ini? Uang perak ini sudah lama sekali. Dari mana kalian dapatkan uang ini? Maksudku, dari mana asal kalian sebenarnya? Aku baru pertama kali melihat anak muda seperti kalian berbelanja di pasar ini. Kedua pemuda itu pertama bingung mendengar perkataan si penjual. Memangnya sekarang tahun berapa? Itu sepertinya uang zaman dahulu. Jadi apa kita sudah tertidur selama bertahun-tahun lamanya? Penjual gandum makin bingung mendengar percakapan pembelinya. Tanpa sadar, tingkah mereka menjadi sorotan orang-orang di pasar. Ketika sadar menjadi pusat perhatian, kedua pemuda ini bergegas meninggalkan pasar.
Siapakah pemuda itu, wahai penjual gandum? Aku juga tidak mengenal mereka. Jika melihat dari uang yang mereka bawa dan pakaian yang dikenakan, mereka adalah manusia dari beberapa abad yang lalu. Aku yakin mendengar bahwa mereka mengatakan telah tertidur selama beberapa tahun. Apa? Kalau memang benar, tidak mungkin mereka masih hidup sampai sekarang. Bagaimana jika kita laporkan saja perihal pemuda asing tadi kepada sang raja? Benar, ayo cepat kita laporkan kepada raja. Setelah beberapa abad berlalu, negeri yang dulunya dipimpin oleh raja yang zalim berganti dengan raja yang baru. Raja yang sekarang adalah raja yang adil. Salah seorang penduduk dan penjual gandum menghadap raja untuk melaporkan kejadian di pasar. Kemudian sang raja menyuruh pengawalnya menelusuri kepergian pemuda asing sampai ke gua. Sesampai di gua, para pengawal melihat ketujuh pemuda itu sudah meninggal dunia. Kemudian para pengawal kembali ke negeri mereka untuk melaporkan kepada raja. Wahai Baginda, jumlah pemuda semuanya ada 7 orang. Namun, sesampainya kami di sana, mereka sudah meninggal. Jadi, cerita tentang ketujuh pemuda saleh yang hilang pada masa pemerintahan Raja Dicyanus itu sungguhan ada. Bawa aku ke sana, wahai pengawal. Baik, Baginda. Sesampai di depan gua, tampak seekor anjing besar mati di depan pintu gua. Raja beserta pengawal masuk dan melihat ketujuh pemuda itu sudah tertidur untuk selama-lamanya. Wajah mereka tersenyum. Subhanallah, Maha Kuasa Allah atas segala sesuatu yang mematikan dan menghidupkan makhluknya. Ini adalah bukti bahwa hari kiamat sungguh nyata. Maafkan kami ya Allah yang sempat tidak mempercayai adanya hari kiamat. Sesungguhnya kami termasuk golongan orang-orang yang zalim. Astagfirullahaladzim. Demikian akhir dari kisah ini. Ashabul Kahfi adalah julukan bagi para pemuda saleh, penghuni gua yang tertidur selama 309 tahun. Dari kisah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beberapa pelajaran di antaranya. Pertama, kita harus berani mempertahankan keimanan walaupun nyawa menjadi taruhannya. Kedua, Allah akan menyelamatkan orang yang memperjuangkan keimanannya. Ketiga, hendaknya kita tidak mengingkari adanya hari kiamat. Semoga kisah ini mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.